Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita, yaitu ibadah yang kedua. Kita berkhidmat pada Tuhan dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu Estomihi hari ini, yang artinya, jadilah bagiku gunung, batu tempat perlindungan. Engkaulah ya Tuhan menjadi gunung batu dan perlindungan bagi setiap rumah tangga kami yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar dan tuntunlah kami untuk membangun rumah tangga yang setia beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah Minggu keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian 588 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai
sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 223 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari titah kedua dan maksudnya. Janganlah berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Janganlah memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, juga benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 162 ayat 1 sampai 2, banyak benar. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita
Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194 ayat 2 sampai 3. Tanpa anugerah-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab 2 Korintus bindu 3 ayat 12 sampai dengan bindu 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul
Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat buku nyanyian dari nomor 216 ayat 2 dan 5. Biar gunung batu runtuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom Mama Anginang. Warta pelayanan Minggu tanggal 2 Maret 2025, angka Romawi 1. Nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Estomihi dengan topik Minggu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Angka Romawi 2 umum. 1. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Hengki Papahan, Ibu Aprilia Sasmawati Simamora, pada hari Selasa 25 Februari 2025 dari WIK 2, NRJ 241761,
Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 2 Maret 2025 telah menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota Bapak Rudianto Purba dan Ibu Preti Veronica Rumapea, Jemaat daftar ulang, yang telah menerima pemberkatan nikah di gereja GPIB Dumai pada tanggal 11 April 2024 yang lalu. Alamat Jalan Kehakiman 7 Blok C / 19 Tanah Tinggi dari WI 13 NRJ 251797. 3. Jemaat pindah WIK. Sejak hari ini Minggu 2 Maret 2025 telah pindah WIK keluarga Bapak Freddy Artadima Silaban, Ibu Ulina Situmayang beserta 2 orang anak dari WIK 13 ke WIK 7 NRJ 181277. 4. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu 2 Maret 2025, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di seluruh ibadah. Sehubungan dengan ini, ibadah remaja akan digabung dengan ibadah umum. Dalam ibadah minggu ini, setiap keluarga akan memberikan persembahan keluarga di dalam amplop yang sudah tersedia sebagai persiapan dana perayaan Jubileum 5 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Persembahan 1A, 1B diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan 2 dan persembahan keluarga di dalam amplop diberikan setelah khotbah di depan. 5. Persembahan kasih untuk keluarga almarhum Sintua Gogo Edi H. Marpaung. Pada hari Minggu 9 Maret 2025, kita akan mengumpulkan persembahan khusus di semua ibadah sebagai tanda terima kasih pelayanan almarhum Sintua Gogo Edi H. Marpaung dengan menggunakan amplop. Format persembahan: A. Persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan kasih untuk pelayanan almarhum Sintua Gogo Edi H. Marpaung setelah khotbah ke depan. 6. Pelantikan panitia pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja dan peresmian kantor dan rumah huria serta panitia pembuatan konblok. Dalam ibadah Minggu pukul 11 WIB hari ini akan dilaksanakan pelantikan panitia pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja dan peresmian kantor dan rumah huria serta panitia pembuatan konblok lapangan parkir setelah persembahan kedua. 7. Rapat panitia pesta pengumpulan dana perluasan lahan setelah lahan gereja dan peresmian kantor dan rumah huria. Pada hari Jumat 7 Maret 2025, setelah sermon Parhalado pukul 20 WIB akan dilaksanakan rapat perdana panitia pesta pengumpulan dana perluasan lahan gereja dan peresmian rumah dan kantor huria di Sopo Saroha agar seluruh panitia hadir mengikuti rapat tersebut. Untuk itu sermon Parhalado dimulai pukul 18 WIB. 8. Purna Bakti Sintua. Hari ini Minggu 2 Maret 2025, gereja kita akan memberangkatkan 2 orang Sintua Purna Bakti, yaitu Amang Sintua Antonius Sinaga dari WIK 38 dan Sintua Joni Pasaribu dari WIK 36 setelah pelantikan panitia. 9. Sintua WIK 28. Sesuai sermon Parhalado Jumat 28 Februari 2028 telah ditetapkan menjadi Sintua WIK 28 saat ini adalah Sintua Lamhot Tua M. Simanjuntak menggantikan Sintua Biner Purba almarhum. 10. Pelantikan Punguan Ama HKBP Distrik 21 Banten. Hari ini Minggu 2 Maret 2025 dilaksanakan pelantikan Punguan Ama HKBP Distrik 21 Banten dalam ibadah Minggu pukul 10 WIB di Gereja HKBP Persiapan Resort Letare. Pengurus Punguan Ama Distrik dari HKBP Tangerang Kota yaitu 1. Sintua Lindung Nenggolan, 2. Bonaranto Pasaribu, 3. Darman Donald Simanulang. 11. Pelantikan Punguan Lansia HKBP Distrik 21 Banten. Hari ini Minggu 2 Maret 2025 dilaksanakan pelantikan Punguan Lansia HKBP Distrik 21 Banten dalam ibadah Minggu pukul 10 di Gereja HKBP Persiapan Resort Letare.
pengurus punguan lansia distrik dari HKBP Tangerang Kota yaitu 1. Sintua Ferdinand Nababan, 2. Sintua Marisi Rumah Horbo, 3. Sintua Poster Simar Mata, 4. Sintua Batara Nenggolan. 12. Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Hari Senin 10 Maret 2025 akan dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 21 Banten dengan agenda program dan anggaran tahun 2025. Bertempat di Sopo Saroha HKBP Tangerang Kota mulai pukul 9 sampai selesai. Angka Romawi 3. Koinonia atau pelayanan persekutuan. PA Seksi Perempuan 13. PA Seksi Perempuan. Pada hari Kamis 6 Maret 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi Perempuan bertempat di gereja. Masuk pukul 17 WIB. Diminta kehadiran punggungan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh perempuan dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari WIB 38, Kor Punggungan Ina Maria, yang menyediakan konsumsi dari WIB 30, 31, 32, dan 33. Angka Romawi 4. Diakoni pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full-timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 91 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 17 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 125 ayat 1 sampai 4, bersukacita pujilah. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada Minggu Estomihi, Minggu hari ini firman Tuhan menyapa kita. Jadi kabar baik bagi kita semua tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34 dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 35. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita, demikian bunyinya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah persekutuan perempuan atau ibu di gereja, ada seorang ibu yang sudah lama hidup sebagai seorang janda dan memiliki anak-anak yang masih relatif kecil dan membutuhkan kasih sayang dan biaya yang tidak sedikit untuk beberapa orang anaknya. Tetapi dalam keseharian janda ini, dia sangat berbeda dengan relatif janda yang lain, bahkan sangat berbeda juga dari kaum ibu temannya satu persekutuan. Sampai suatu waktu ada seorang ibu yang lain merasa ingin tahu apa yang menjadi resep, apa yang menjadi rahasia, sehingga janda ini dalam kesehariannya selalu kelihatan senyum, berbahagia, tegar, walaupun pekerjaannya atau hidupnya sehari-hari bukanlah tergolong orang yang cukup. Sebab dia hanyalah seorang pedagang kaki lima. Isukum ma nababelun, songlom mapakatun nasida. Ida, buhado ibeko, mulo sa pinarahaon ganupari. Sa itadido siya nakadongan. Hapin narohanyan, alabinoto do buhangulum.
Wah kada dan aki sudi. Maca geleng-geleng dope. Alai buido terus minar pardopa kamu. Terus wajahmu bersinar, tersenyum. Dakya hol suako. Dakya marungut-ungut do. Gariada jutad do akan nading binereng. Tarot jari ba mangulah nadinggan mulu binereng edanin. Dia lusi inana babelum masokonon. Darong na hubay manangaha. Hida. Takas do di boto hobo hanguluku. Wala sasadaw nama. Parenggerengge do. Adong opak berem di jabu. Marsikola sudi. Ale wala no dunahula. Ganuk borong idoh manugut. Sehulopik do tangaku. Marsinggang do martang yang tutuhani. Ala huboto. Wala di mana nama pangadua-duaku. Naulu mabigi. Nasa holsok kuluho pangiduaku. Asa hunang tadda awida. Sahala ina na babalu na hatop. Ditinggal hon baum na julu. Nang jumulo mordingi. Wala ni do hupatu baganu pari. Dang bu yaw pihak di pudumakku. Jada dang dokwi yaw siya pudumakku manuguk nai. Sojolo hulopit tangaki pasatong uluku tutuhani. Dok pasato sudi anak kokulo uloku nang keluarga kunin nebana. Ido molotung pe di berek kamu ida. Hinor honido rain nebana. Hinor honido bu itu harus minar pardok pahakku. Bu ita bu ekel hudo hotamu. Bu hutu-hutu sude bereman bu par mudu-mudu. Wala nalani do. Dangarung nasing nin nebana. Memang kamang do tinang ima pakor honon ni parsauran do di bata parsauran nama cerosu do Tuhan. Buah dari persekutuan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam segala situasi dan keadaan. Dan kehadiran Tuhan itu terlihat dan terpancar dalam diri kita. Pertama-tama dari cara hidup kita. Wajah Tuhan tergambar dalam diri kita ini. Kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita ini. Seminar terus buhi. Terus bercahaya. Kalau bahasa sekarang terus menyala. Orang pun teduh dekat dengan kita. Orang pun melihat kita penuh dengan damai sejahtera. Kehadiran Tuhan itu dalam diri kita itu menjadi simbol penyertaannya. Sehingga tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Sekalipun hidup ini sulit. Tapi kehadirannya, buah dari persekutuan kita yang akrab itu dengan Tuhan. Itu yang terus menyertai dan meneguhkan kita. Dan kehadiran Tuhan dalam diri kita, itu akan terus menyertai dan mengajar kita. Untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang berguna. Ketiga hal ini, Amang dan Inang, ini yang menjadi poin perenungan kita. Dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 ini. Yang pertama perenungannya adalah persekutuan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Akan membuat hidup kita, menjadikan diri kita, memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang yang intim dengan Tuhan, hanya orang yang terus bergaul akrab dengan Tuhan.
yang senantiasa bisa memancarkan atau menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Sangat sederhana doa namang dotina. Tiki sosial kita tu amat tamanang tuinata. Sebelum kita menikah dengan pasangan hidup kita, banyak perbedaan-perbedaan di antara kita. Tetapi setelah kita hidup bersama dalam beberapa tahun, sebahagian orang ada suami istri yang jadi mirip. Toh deh, bereng jomat tadi labung minang, mirip doang, bereng jo. Kalaupun fisiknya tidak mirip, paling tidak ada beberapa kesamaan. Ada beberapa kesamaan yang dahulunya jauh berbeda, tetapi karena sering hidup bersama, sudah hidup bersama dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, tanpa kita sadari, sifat parekel ni inat tapi nggak parekel ni ama be. Cara makata ini inat tapi nggak songot cara makata ini amata, atau sebaliknya. Ada hal-hal yang menjadi sama, mirip kita dengan pasangan hidup kita. Itu tadi karena persekutuan yang sangat dekat. Demikian jugalah persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita akrab, semakin kita dekat, semakin kita intim, maka orang akan melihat. Dalam wajah Pendeta Sardono Siburian, dalam wajah Jemaat HKBP Tangerang Kota, dalam wajah Parhalado HKBP Tangerang Kota, ada wajah Tuhan. Amin. Itu yang dilakukan Musa sejak awal, Amang dan Inang, setelah Tuhan memanggil dia untuk menjadi hambanya, memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Berjalan di padang gurun selama 40 tahun, memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Apa yang dilakukan Musa? Tidak lain, selalu berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Dia naik ke Gunung Sinai. Selalu. Itu yang dia lakukan. Itu sebabnya keseriusan, kedekatan Musa dengan Tuhan dalam persekutuannya, itu yang membuat wajah Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai di ayat 29 tadi, tanpa dia sadari mukanya bercahaya setelah ia berbicara dengan Tuhan. 40 hari lamanya Musa di Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan untuk menerima loh hukum yang menjadi hukum Taurat atau Dasatitah bagi orang Israel. Perjumpaan Musa dengan Tuhan bukan hanya 40 hari itu, tetapi jauh sebelumnya. Sejak awal, Musa selalu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam diri Musa tergambar cahaya kemuliaan Tuhan. Luar biasa bukan, Amang dan Inang? Maka ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Di tengah-tengah keluarga, menjadi keluarga yang bersekutu dengan Tuhan. Menjadi suami, menjadi kepala keluarga yang akrab dengan Tuhan. Menjadi istri yang akrab dengan Tuhan sehingga mampu menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Menjadi suami yang akrab, yang dekat dengan Tuhan sehingga menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Bila demikian, bila kita membangun keluarga kita, membangun diri kita, selalu dekat bersekutu intim dengan Tuhan, maka seluruh rumah tangga keluarga Jemaat HKBP Tangerang Kota ini akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita renungkan, Amang dan Nina. Yang kedua dari firman Tuhan ini, cahaya kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri Musa menjadi gambaran, menjadi wujud kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai Musa, menyertai hambanya. Amang dan Inang, tidak mudah memimpin bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kalau kita baca mulai dari Keluaran 1
setelah mereka keluar dari Mesir, tidak jarang Musa bertengkar dengan orang Israel. Sebelum pasal 34 ini, Musa baru saja marah besar kepada orang Israel dalam pasal 32. Sebab ketika Musa masih di Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan, menerima perintah dari Tuhan, ternyata Tuhan beritahu kepada Musa bahwa orang Israel termasuk juga Harun di bawah Gunung Sinai telah melakukan perzinahan rohani dengan membuat patung lembu emas menjadi sesembahan bagi mereka. Itulah salah satu ketegar tengkukannya. Tidak setia kepada Tuhan. Sebabnya ketika Musa turun dari Gunung Sinai sebelum pasal 34 ini, dia sudah membawa loh hukum itu. Tetapi ketika dia melihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas, Musa marah besar sampai dia melemparkan loh batu itu menjadi pecah. Maka loh batu yang dibawa Musa dalam pasal 34 ini loh batu yang baru. Jongoni matakang nihala Israeli. Dan murah manguluhon. Budur nang tabayakon. Hula salepe sian anak kotea kamang lotinang. Satu dari antara beberapa anak kita, ya, yang sedikit tersongon labadal, tersongon natakang, turun jugul, jujur juga bisa pikiran. Tahu deh kan, amang lotinang. Nah, karena itu amang pendeta ajak remaja dan pemuda yang masih hidup bersama dengan orang tua, yang masih menggantungkan hidup kepada orang tua, yang masih minta uang, minta segala kebutuhan kepada orang tua, atau sekalipun sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Salah satu hal yang harus kita bangun dalam diri kita, jangan menjadi anak yang membantah kepada orang tua. Apalagi mulai dilihat dope mangan, unang gabi anak najugula teh, pangalo. Tapi menjadi anak yang nurut, yang hormat, yang taat sama orang tua. Bila ada kita 3-4 orang di rumah, anak bapak dan mama, satu di antara kita memiliki sifat pelawan, ini sering menjadi beban pikiran bagi orang tua. Ini perlu disadari oleh anak-anak remaja dan pemuda, agar kita jangan bangga dalam kebandalan kita. Dan ini bisa menjadi sumber penyakit bagi orang tua. Hanya kadang orang tua itu terlalu sabar. Bagaimanapun kamu tetap anaknya dan sangat dikasihinya. Tetapi tolong hargai, hormati orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan dengan kasih sayang. Karena itu satu kali kita berkata kepada orang tua, membantah dan menolak hal yang benar dan baik nasihatnya, itu tidak jadi berkat bagi kita. Udah nih sore remaja kan? Adik remaja ya? Setuju ya adik-adik remaja? Nah sodong lu remaja? Ini menjadi beban pikiran. Coba kita bayangkan kalau satu orang anak menjadi beban pikiran bagi orang tua karena sifatnya. Apalagi ribuan orang yang dipimpin Musa. Orang Israel itu menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Oh, ini tidak mudah bagi Musa. Tidak mudah juga bagi Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun. Medan perjalanan yang tidak mudah. Ketika siang begitu panas terik membakar kulit, ketika malam begitu dingin menusuk tulang. Beda lagi dengan ancaman-ancaman yang lain, binatang-binatang buas dan liar. Tugas dan beban Musa amat berat. Itu sebabnya bila dari diri Musa, bila dari kemampuannya, maka Musa tidak mampu untuk memimpin umat ini. Itu sebabnya Tuhan mengaruniakan, Tuhan memberikan cahaya kemuliaannya tergambar dalam diri Musa. Menandakan bahwa Tuhan senantiasa hadir, menyertai, memperlengkapi, memampukan Musa untuk memimpin umat ini sampai ke tujuan, ke tanah Kanaan. Sekalipun pada akhirnya Musa tidak ikut masuk ke tanah Kanaan menurut rencana Tuhan. Sehingga Mang dan Inang, ketika wajah Musa bersinar dan bercahaya, sebagaimana yang dilihat Harun dan orang-orang Israel, ini mau memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan, bahwa Musa sedang dipenuhi oleh kuasa Tuhan.
bahwa Tuhan senantiasa menyertai Musa hambanya. Itu sebabnya ketika Harun dan bangsa Israel melihat Musa, wajah Musa bersinar, mereka ketakutan dalam ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Mengapa Harun dan orang Israel takut mendekati Musa, melihat wajah Musa bercahaya? Tapi anggo kita kan, ulat tabereng berhilung inatai, betur ni haul dia, inatai ni be. Tunggu pada bagat, bagaimana sadarion. Hanya saja yaitulah hari-hari ini berbeda. Mulai ikut luar dok kena tuan ulu merbada mar skincare. Bagat makeup, nali mulu dijauh dong pola mar makeup. Kan memang itu jutaan. Mulu lautu pesta, mulu tu gereja, dok tu nasing, nah tu mall. So nama penampilannya kenata inata, akhirnya nami on puji tu ama aliang guli jabu, horas majalah, jalagan. Dang binoto lautu isi hauliun ne, mekak nana macai uli. Lautu halak do manang lautu amatta. Molo tu amat tadu badi jabu bemar mega matung bagak. Kayak ini do kan? Beidu dah. Asa minereng bersinar menyala bu ini. Las maroha kan? Amat tapi pedang sabar mulai sekarejo. Hola pai ngoti-ngoti. Ngamar hilung rabu ini natano yang ijabungan narohana. HP dapok nah. Bu ini natte dijabu. Melos. Mulai siak karejo membuat beban, ada beban pekerjaan yang berat. Jepang do inata mose dibereng melos tabba bebani. Amang dan inang bercahayanya wajah Musa adalah wujud kehadiran Tuhan. Itu sebabnya Harun dan bangsa Israel takut. Mengapa mereka takut? Dalam perjanjian lama, simbol kehadiran Tuhan Epifania itu bisa berupa api yang menyala-nyala, cahaya, terang. Bisa berupa petir atau guru. Atau bisa berupa angin. Ini simbol kehadiran Tuhan. Kita ingat peristiwa perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Baru-baru. Musa melihat semak yang menyala-nyala. Tuhan berfirman dan berbicara dari sana. Itulah kehadiran Tuhan. Maka bila wajah Musa bercahaya, itu juga Tuhan hadir dalam diri Musa. Maka bangsa Israel takut. Mengapa takut? Kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 19, Amang dan Inang demikian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Artinya tak seorang pun dari antara manusia, terutama di zaman perjanjian lama itu, orang-orang Israel, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan berdiri, bertahan hidup bila berjumpa dan melihat Allah, fisik dengan fisik bertatap muka. Itu sebabnya dibutuhkan perantara seperti Musa. Apa yang membuat sehingga manusia takut berjumpa dengan Tuhan ketika itu? Apa yang membuat manusia sehingga ketakutan melihat Allah, melihat wajah kemuliaan Tuhan? Hanya satu jawabnya. Dosa. Kita ingat Amang dan Inang peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di Taman Eden itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka memakan buah pohon yang dilarang itu. Lalu Tuhan memanggil Adam. Saya dijauhi dia batadu si Adam. Tapi apa respon Adam dan Hawa? Ketakutan dan bersembunyi. Maka dosa itu membuat manusia takut berjumpa dengan Tuhan. Dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Maka mereka keluar dari Taman Eden. Itu sebabnya dosa itu terus merajalela. Berkuasa dalam diri manusia. Itulah dosa warisan, dosa asali. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, tak seorang pun yang dapat berjumpa dengan Tuhan karena dosa. Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Maka dibutuhkan seorang pengantara yang menjembatani antara Allah dan manusia. Dalam hal ini adalah
Musa. Itu sebabnya dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 19 mereka berkata demikian kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tuhan Maha Kudus, sementara manusia berdosa, tidak mungkin bisa berjumpa. Tidak mungkin bisa berjumpa. Kematian yang menjadi akibatnya. Maka Musa adalah pengantara. Allah itu jauh, transenden. Maka butuh pengantara seperti Musa. Yang menjadi perantara Allah dan manusia. Menjadi perantara manusia dan Allah. Maka Amang dan Inang, kehadiran Musa di tengah-tengah umat itu. Dengan wajahnya yang bercahaya menggambarkan. Memberitahu kepada umat bahwa Allah hadir. Di tengah-tengah umatnya melalui kehadiran Musa. Karena memang itu diminta oleh Musa. Dalam Keluaran 33 dan 34 ayat 9, Musa meminta kepada Tuhan, jikalau engkau tidak menyertai kami, jikalau engkau tidak bersama dengan kami, kata Musa kepada Tuhan, jikalau tidak wajahmu menyinari kami, maka jangan suruh kami pergi dari sini, melanjutkan perjalanan ini, kata Musa. Ya, Musa sadar betul, tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan dalam dirinya untuk memimpin umat itu. Maka Tuhan mengaruniakan dengan simbol kebersinaran wajah Musa itu menjadi lambang kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi Musa. Amang dan Inang, hidup kita pun demikian. Sebagaimana Musa, tidak mudah tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin umat itu. Tidak mudah perjalanan yang mereka harus tempuh di padang gurun itu. Pun kita juga. Tidak mudah perjalanan kita di dunia ini. Peziarahan iman kita sampai ke tanah Kanan yang baru nanti. Hidup yang kekal, surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus mengembara di dunia ini. Peziarahan iman kita harus kita lanjutkan dan harus kita lakukan. Tantangan hidup kita tidak mudah. Itu sebabnya setiap hari Minggu, Amang dan Inang, apa kata pendeta di akhir ibadah kita? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berkat itu selalu diberikan kepada kita. Agar apa? Agar kita mampu, agar kita kokoh, agar kita bisa bertahan. Menjalani, mengarungi iman kita di tengah-tengah dunia ini. Sampai kita nanti sampai ke tanah Kanan yang baru. Wajah Tuhan itu senantiasa menyinari kita. Agar kita tidak sesat dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena perjalanan kita masih panjang, Amang dan Inang. Sementara banyak hal yang bisa menyesatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Banyak kejahatan yang sangat luar biasa. Penipuan, judi online, media-media sosial saat ini adalah alat yang paling cepat dan paling mudah untuk menipu dan menyesatkan banyak orang. Tidak sedikit orang tertipu karena media sosial, dari media sosial. Tidak sedikit orang yang menjadi hancur karena media sosial ini. Ya bukan, Amang dan Inang? Salah satunya judi online itu. Berbagai kemudahan ditawarkan, tetapi tidak sedikit juga kemudahan-kemudahan yang ada itu membuat kita tersesat, semakin jauh dari itu. Maka bila kita menerima berkat Tuhan setiap hari Minggu itu, sinar wajah Tuhan menyinari kita, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Agar hati kita senantiasa terang, pikiran kita senantiasa tentram, hidup kita senantiasa damai. Sekalipun banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi agar kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah melakukan sesuatu. Senantiasa dalam hikmat, dalam kebijaksanaan, melalui sinar dan terang yang Tuhan telah anugerahkan. Itulah penyertaan Tuhan bagi kita. Tetapi yang terutama, penyertaan Tuhan yang menjadi lebih luar biasa dari kita adalah hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah hidup kita. Agar kita tetap mampu bertahan menjalani hidup kita ini. Maka Amang dan Inang, kehadiran cahaya dalam diri Musa itu menjadi simbol bagi kita semua. Bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kita. Ringgas-ringgas mahita marminggu. Oleh di gereja do dapati Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyertai engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tidak dapat kita di mana-mana itu.
Itu hanya dapat kita di gereja dalam ibadah-ibadah minggu. Tang dapat kita manang di dia kamang dotina. Siani dia dapat kita. Maka kita diutus ke realitas kehidupan kita sehari-hari. Di saat Tuhan telah menyinari kita dengan wajahnya. Yang terakhir, Amang dan Inang, yang ketiga dari firman Tuhan ini. Cahaya kemuliaan Tuhan itu membuat hidup kita semakin berguna dan bermakna. Hadirnya Tuhan yang digambarkan dengan cahaya yang menyala-nyala itu membuat hidup kita sejatinya harus semakin bermakna dan berguna. Kita lihat Musa dalam teks ini. Ketika Musa dilihat oleh bangsa Israel bersinar wajahnya, mereka ketakutan. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu mereka mendekat, ayat 32. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Semua orang dekat. Yang tadinya takut menjadi dekat. Ini menjadi gambaran dari hidup yang bermakna. Yang menjadi pertanyaan Amang dan Inang. Apakah hidup kita masih memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan? Apakah orang lain masih dapat melihat, merasakan sinar wajah Tuhan terpancar dari dalam diri kita ini? Manang gabi asing do, holad di bereng halak kita. Mahatana teh, narwanin nakang, saya unang masuk. Ini perlu kita renungkan. Apakah orang lain masih dapat melihat wajah Tuhan dalam diri kita? Apakah orang masih dapat merasakan hadirnya Tuhan dalam diri kita? Apakah istri dan anak-anak masih dapat merasakan hadirnya Tuhan dalam diri seorang suami? Apakah suami dan anak-anak masih bisa merasakan dan melihat dalam diri seorang istri bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya? Hira-hira marsinodang dope buhini Tuhani merhiti-hiti hita. Anggo marsinodangnya mang marsinodang do. Ya bahasa baba pasti mah marsinodang atau. Mulai mau saya itu skincare. Terusnya menyalain. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah keluarga kita, saudara kita, orang lain masih bisa melihat, merasakan hadirnya Tuhan dalam diri kita? Melihat wajah Tuhan dalam wajah kita. Ini bukan persoalan cantik atau jelek. Ini bukan persoalan fisik. Tapi persoalan hidup yang berdampak. Hidup yang berguna. Hidup yang bermakna atau tidak. Amang dan Inang, sejatinya ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ketika cahaya yang terpancar dalam diri kita, maka sejatinya hidup kita pun harus semakin berguna dan semakin bermakna. Orang-orang semakin dekat dengan kita. Orang-orang semakin rindu dengan kita. Istri semakin rindu dengan suaminya, bukan rindu kepada suami orang lain. Anak-anak semakin rindu kepada ayahnya atau ibunya. Harusnya demikian. Kehadiran kita menjadi kehadiran yang selalu dinantikan. Maka bagaimana supaya hidup kita ini bermakna? Amang dan Inang, kita bisa belajar dari pohon kelapa. Pohon kelapa menjadi salah satu pohon yang paling serba berguna. Sebab tidak ada satupun dari bagian pohon kelapa yang tidak berguna. Mulai dari akar sampai dengan pucuk daunnya, semuanya berguna. Pucuk daun kelapa bisa dibuat menjadi rujak. Tulang daunnya dapat dibuat menjadi sapu lidi. Daunnya dapat dianyam menjadi topi, kerajinan tangannya, topi, tas, kipas, janur, tikar, keranjang, dan lain sebagainya. Pangkal pelepahnya dapat digunakan menjadi ragi untuk gula. Bunga kelapa pun dapat diolah menjadi nira untuk membuat gula. Kayu atau batang pohon kelapa punya nilai kepadatan yang tinggi, sehingga sering dijadikan menjadi konstruksi bangunan atau menjadi kusen pintu atau jendela. Batoknya bisa dibuat menjadi gayung air, menjadi arang, menjadi kerajinan tangan, dan banyak hal lagi. Sabuknya bisa dibuat menjadi keset kaki.
menjadi sikap, menjadi bantal, dan lain sebagainya. Daging kelapa apalagi menjadi santan yang dapat kita nikmati. Semuanya berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Maka hidup kita ini pun Amang dan Inang, hidup yang telah dihadiri Tuhan dengan hadirnya Roh Kudus. Hidup yang telah dibaharui oleh Kristus menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Sesungguhnya membawa dampak, membawa daya guna yang lebih bermakna di tengah-tengah keluarga. Amang dan Inang sebagai orang tua, kita harus menyadari ini. Kehadiran kita bagi anak-anak kita harus menjadi teladan dan bermakna. Demikian juga dengan anak-anak. Dalam segala hal dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan memperkenankan kami, jemaat-Mu yang Engkau kasihi, datang ke hadirat Tuhan, menaikkan puji syukur dan sembah kami. Kiranya Tuhan berkenan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah mencurahkan firman-Mu bagi kami. Kabar baik, kabar sukacita bagi seluruh kami yang mendengarkannya saat ini. Betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau berkenan hadir dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau hadir dalam diri hamba-Mu Musa, dengan cahaya wajah Tuhan yang terpancar dalam dirinya, pun juga Engkau hadir dalam hidup kami. Karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Engkau mengaruniakan Roh Kudus bagi kami tiap-tiap pribadi yang percaya kepada Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan tetap setia bersama dengan kami, menyertai dan menopang hidup kami. Karena itu ajarlah kami untuk selalu setia membangun persekutuan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Tiap-tiap pribadi, terutama juga di tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang setia beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Karena kami percaya hadirnya Tuhan dalam hidup kami dan dalam keluarga kami akan memulihkan keluarga kami. Keluarga kami menjadi bersinar, memancarkan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup kami pun semakin berdaya guna. Keluarga kami menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan dan karya Tuhan dalam hidup seluruh jemaat-Mu yang memelihara dan menuntun sampai hari ini. Mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Ajar kami untuk selalu bersyukur, mengenal setiap pemberian Tuhan, agar kami semakin merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan juga di hadapan seluruh orang. Kami percaya dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu di tiap-tiap rumah tangga. Memberkati orang tua, memberikan hikmat dan bijaksana untuk mendidik dan membimbing setiap anak yang Tuhan telah karuniakan, bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap harapan dan rencana dari seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Keluarga yang masih menantikan pasangan hidupnya. Dari anak-anak mereka, kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup tepat pada waktunya. Keluarga-keluarga yang baru, yang menantikan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarganya. Di dalam kerendahan hati kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati rahim para ibu, memberkati kesehatan para suami. Tuhan menyatakan kebesaran-Mu dan memberikan iman kepada keluarga untuk terus berserah dan berusaha seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, pun kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, pengharapan bagi mereka. Menghibur jemaat yang berduka, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas jemaat-Mu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan.
Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa menuntun dan memelihara hidup mereka, mengaruniakan pertambahan tahun-tahun kehidupan bagi mereka. Kami memohon biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai hingga tahun-tahun kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang, senantiasa penuh sukacita dan damai sejahtera, mengaruniakan umur yang panjang, sukacita dan segala kebaikan Tuhan limpahkan baginya. Bapa di surga, kami pun bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang melalui gerejamu telah memilih dari berbagai jemaatmu dan parhalado untuk turut serta dalam pelayanan pengembangan gerejamu ini. Melalui panitia pengumpulan dana perluasan lahan gereja, pun juga dengan panitia pengadaan konblok. Banyak hal yang direncanakan oleh gerejamu ini untuk mengembangkan pelayanan, baik pelayanan iman pun juga pelayanan berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang menopang pelayanan kami di tengah-tengah gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap panitia yang akan dilantik, memberikan hikmat bagi mereka untuk terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, bahwa tugas yang telah diberikan oleh gereja menjadi tanggung jawab yang sangat besar yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Berdoa juga untuk jemaatmu, untuk turut mendukung setiap program yang dicanangkan oleh gereja menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, pun juga dengan pemimpin negara kami ini. Di tengah-tengah berbagai situasi, baik situasi yang baik pun juga yang kurang baik, kami berdoa bagi pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan bijaksana bagi mereka, terus menyertai mereka, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Melalui kepemimpinan mereka kami percaya Tuhan curahkan damai sejahtera, kebaikan dan kemakmuran di tengah-tengah negeri kami ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin dan menggembalakan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128. Oleh jadi
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.